Tunggu biar dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga dalam keadaan sehat sampai sekarang ini kita masih bisa melakukan diskusi. Kemudian salawat serta salam sampai kita sampaikan kepada junjungan alam Al-Habibul Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selamat datang kepada kawan-kawan semua, teman-teman semua yang pada kesempatan sore hari ini pada tanggal 10 November 2021 kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melakukan diskusi kelompok sebagai salah satu prasyarat untuk kita melakukan ujian semester dalam mata kuliah teknik laboratorium. Kemudian mari sama kita berdoa semoga ke depan diskusi kita ini sekitar kurang lebih 20 menit Allah berkahi, kemudian Allah berikan kelancaran dan Allah berikan suatu komunikasi yang baik antara pemimpin kelompok dengan anggota yang lainnya. Itu bersama-sama dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, perlu saya jelaskan bahwasanya pengertian daripada bimbingan kelompok. Menurut Prajitno pada tahun 1995 bahwasanya bimbingan kelompok adalah upaya untuk membimbing kelompok-kelompok siswa agar kelompok itu menjadi besar, kuat dan kemudian kalau kita artikan secara umum bahwa bimbingan kelompok adalah salah satu teknik dalam bimbingan konseling untuk memberikan bantuan kepada peserta didik siswa yang dilakukan oleh seorang pembimbing atau konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang ada. Sebelumnya kawan-kawan, udah pernah nggak dengar istilah daripada bimbingan kelompok? Jawablah. Sudah. Tahu pengertiannya? Tahu manfaatnya? Tahu tujuannya? Belum terlalu. Oke, baik. Tadi pertama kita bahas definisinya kan. Nah, itu masih tata cara perkenalan pada istilahnya. Kemudian kalau kita bahas tentang manfaat daripada bimbingan kelompok tersebut, pertama manfaatnya adalah memungkinkan adanya layanan untuk semua konseling. Artinya bimbingan kelompok menjadikan sebuah sarana upaya untuk apa? Untuk agar suatu permasalahan itu dapat direntaskan dengan layanan yang kita buat atau dengan layanan yang disediakan oleh seorang konselor tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, konseling atau klien dilatih menghadapi tugas atau masalah bersama. Tentu manusia tak ada yang tak mungkin terlepas daripada masalah. Setiap manusia pasti mengalami masalah. Nah, ketika masalah itu ada, masalah itu muncul, maka konseling kelompok atau bimbingan kelompok menyediakan suatu layanan di mana seorang yang mengalami masalah-masalah tersebut dikumpulkan dan diberikan suatu arahan agar sama-sama bisa mengentaskan masalah pribadinya, masalah personalnya dengan cara sesama. Nah, jadi bimbingan kelompok tersebut menjadikan sebuah layanan tersebut menjadi sebuah bentuk agar permasalahan yang dihadapi dapat direntaskan. Paham ya? Ini kalau nggak paham nanti gawat ini. Yang ketiga, konseling didorong untuk mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Berarti dalam bimbingan konseling kelompok bahwa pendapat saya, pendapat anggota, pendapat teman-teman, pendapat Anissa, pendapat Bima, pendapat Aprianti, semuanya harus dihargai. Nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh. Artinya semua orang pasti memiliki hak yang sama.
semua orang pasti memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, dengan cara pandang berbeda tersebut bagaimana? Kita bisa menyatukan perbedaan tersebut dengan cara yang baik dan benar. Sehingga apapun yang kita permasalahkan dapat kita rentaskan dengan baik pula. Itu sedikit permulaan. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita melakukan bimbingan kelompok, nggak ada kata keliru, nggak ada kata salah dalam menyampaikan dan lain sebagainya. Ini hanya perkenalan bahwa bimbingan kelompok ini adalah ini, dan manfaatnya serta tujuannya tadi kan. Oke. Selanjutnya, supaya lebih mengakrabkan suasana, cobalah dulu ya kita perkenalkan masing-masing diri kita, masing-masing personal kita. Dimulai dari saya ya. Pertama, nama saya Salman, udah tahu lah kan? Cara ingatnya gampang. Kalau nggak Raja Salman, Salman kan di India. Kemudian mahasiswa Winsu, bimbingan penyuluhan Islam. Dan diskusi kelompok ini saya diamanahkan oleh teman-teman menjadi seorang pemimpin kelompok. Kemudian dilanjut dengan teman-teman yang lain, mulai dari Anissa Arifah. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa Arifah. Saya mahasiswi UINSU jurusan BPI. Asal saya dari Kota Tebing Tinggi. Oke, terima kasih. Kemudian dilanjut oleh Aprianti Purba. Perkenalkan nama saya Aprianti Purba. Saya mahasiswa UINSU bimbingan penyuluhan Islam semester 7. Terima kasih. Udah, itu aja. Kemudian dilanjut oleh Riado Caniago. Perkenalkan, nama saya Riado, mahasiswi UINSU, alamat Mandailing Natal, semester 7. Terima kasih. Oke, mantap. Kemudian Fitri Hayani dari Munte. Silahkan. Halo, perkenalan nama saya Fitri Hayani dari Munte, jurusan bimbingan penyuluhan Islam UINSU, asal dari Rantau Perapat Labuan Batu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kemudian Anissa Nirwana. Silahkan. Nama saya Anissa Nirwana, asal saya dari Tapanuli Tengah. Saya mahasiswa UINSU, Fakultas Dakwah Komunikasi, jurusan bimbingan penyuluhan Islam semester 7. Terima kasih. Ini yang menikah itu kan? Kemudian dilanjut oleh Rizky Adinda Pulungan. Silakan. Baik, terima kasih. Halo teman-teman semua, nama saya Rizky Adinda Pulungan. Saya mahasiswi dari BPI Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Sumatera Utara. Alamat saya di Jalan Binjai kilometer 10,5. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Dilanjut oleh Rizky Bima Ilmi. Dipersilakan. Baik, nama saya Rizky Bima Ilmi, asal dari Kabanjahe, mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam semester 7. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kembali. Tadi di awal kita udah bahas tentang pengertian bimbingan kelompok, manfaat kelompok, kemudian ada perkenalan kita kan. Kawan-kawan semua, sudah siap belum melakukan yang namanya bimbingan kelompok? Sudah siap? Kalau udah siap biar kita buat, kalau enggak balik kita ini. Insya Allah siap. Siap. Insya Allah siap. Siap. Oke, dengan suaranya yakin awak kan? Kalau lemas kan ini ya, macam kurang makan. Oke. Kita masuk pada tahap peralihan. Ke depan, kami harapkan bahwasanya semua teman-teman dapat aktif secara pikiran, kemudian dapat aktif secara interaksinya, kemudian dapat mendengarkan dengan baik, melihat dengan baik, dan berperilaku dengan baik. Karena ketika kita salah berbuat, itu berawal dari salah berpikir.
Salah berpikir berawal dari salah melihat, salah mendengar, salah berbicara, dan salah menanggapi orang lain. Kalau salah mendengar, salah melihat, salah melangkah, salah memandang, otomatis actionnya pun akan salah. Maka diharapkan kepada teman-teman semua hendaknya fokus dalam melakukan diskusi kelompok ini. Kalau ada yang nelpon, ada yang miss call, ada yang chattingan, hendaknya hindari dulu gitu ya. Bilang ini malam apa ini? Malam Kamis ya. Oke. Pada kesempatan ini, nampaknya satu permasalahan yang akan kita ambil atau kita jadikan tajuknya, yakni masalah pandemi, masalah pendidikan di tengah pandemi. Tentu bahwa pandemi ini sudah bertahun-tahun kan. Kita saja yang angkatan 2018 masuk ke UIN Sumatera Utara itu, offline-nya tatap mukanya hanya 3 semester kalau nggak salah. Betul itu? 3 tahun. Betul. Nah, otomatis kalau dari segi pendidikan banyak yang mengalami masalah. Baik dari anak sekolah TK, SD, SMP, bahkan ke tingkat universitas atau kampus, maka semua permasalahan tersebut pasti menimbulkan dampak impact dan lain sebagainya. Lantas, permasalahan yang akan kita ambil di sini adalah tentang bagaimana supaya masalah yang dihadapi di era pandemi ini, salah satunya di segi pendidikan, bahwa dari tahun ke tahun kalau kita tengok isu-isu yang disebut dengan COVID-19, corona dan lain sebagainya kan tak hilang-hilang. Nah, lantas kita sebagai mahasiswa harusnya mempunyai sikap untuk bagaimana menghadapi yang namanya pandemi ini. Karena sikap kita itu tergantung bagaimana cara kita memandang permasalahan itu. Kalau cara kita memandang itu dari segi yang negatif, maka timbul impact-nya itu pun yang negatif. Kalau dari segi kita memandangnya itu dari segi yang negatif, yang buruk, maka dampaknya pun akan buruk. Maka mari sama-sama kita benahi yang namanya mindset kita, cara pandang kita. Kenapa? Karena supaya nanti ketika ada permasalahan yang timbul di era pandemi ini selama pendidikan berlangsung, kita dapat mencarikan jalan solusinya dengan cara yang terbaik, dengan cara benar dan efektif pula. Nah, kemudian kalau masalah pendidikan memang tak bisa kita pungkiri bahwa online ini, masalah daring ini, pemahaman siswa ataupun mahasiswa itu sangat menurun. Tak bisa kita pungkiri, bahkan saya sendiri pun tak bisa dibilang 100% paham dengan apa yang disampaikan oleh si dosen. Memang tak bisa kita pungkiri itu. Apalagi siswa kan yang dikasih tugas. Kemudian belum sampai tugas itu selesai, datang lagi tugas. Akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan depresi lah, stres dan lain sebagainya. Maka sama-sama mari kita benahi yang namanya pola mindset kita. Bagaimana supaya daring ini menjadi maksimal? Kalau kita katakan bahwa daring ini maksimal dalam pembelajaran kan tak mungkin. Maka bagaimana cara meminimalisir supaya apa? Supaya ke depannya yang namanya proses pembelajaran ini dapat kita maksimalkan dengan semaksimal mungkin. Oke. Mungkin itulah sedikit pembahasan dari saya. Kalau ada dari kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan, monggo. Mungkin bertanya. Boleh. Nah, jadi ini tadi pemimpin kelompok udah jelasin kalau di masa pandemi ini kan pendidikan Indonesia sulit gitu kan. Kita pun memahami apa yang disampaikan dosen kadang susah. Jadi gimana sih teman-teman semua memotivasi diri untuk tetap belajar, rajin belajar walaupun secara daring gitu. Udah? Udah. Bagus sekali pertanyaannya ya. Sama dengan orangnya bagus pula. Oke. Bagaimana cara memotivasi pembelajaran di era pandemi ini?
Kalau kita bicara motivasi berarti pendorong atau dukungan. Tentu manusia pasti harus mempunyai motivasi dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan itu ada yang ditengoknya sebagai idola dia. Lantas di era pandemi ini yang patut kita jadikan sebagai motivasi adalah tak lain dan tak bukan orang tua. Pertama adalah orang tua. Kenapa? Kalau kita anak rantauan di kampung orang, bahwa kita ingat orang tua kita yang di rumah kita susah payah mencari pekerjaan lah, yang di PHK dan lain sebagainya. Susah payah menyekolahkan kita, susah payah mencarikan uang untuk kuliah kita, susah payah bagaimana anaknya kelak bisa berhasil, susah payah bagaimana nanti anaknya tidak seperti dia dan lain sebagainya. Artinya motivasi yang paling besar untuk kita sekarang supaya kita bisa lebih maksimal dalam belajar itu adalah orang tua. Lihat pengorbanannya, lihat kesulitan yang dia hadapi, lihat bagaimana peras keringat banting tulang kita supaya apa? Supaya anaknya kelak bisa berhasil. Yang kedua, bahwa kita lihat orang-orang yang sukses itu, bahwa dalam kesuksesan tidak ada yang namanya instan, tidak ada yang namanya instan, tidak ada yang namanya proses itu cepat terjadi. Artinya perlu waktu supaya dalam proses pembelajaran tersebut dapat semaksimal mungkin. Artinya motivasi yang terbaik bagi kita adalah orang tua. Yang kedua, niatkan dalam hati bahwa kita adalah kelak menjadi orang yang sukses. Yang ketiga, tanamkan dalam hati bahwa suatu saat tekad yang kita tanamkan hari ini menjadi buah, menjadi hasil di hari kemudian. Gimana nih Samifah? Jelas? Insya Allah udah jelas. Cuma pengen tahu nih dari kawan-kawan kayak mana secara kawan-kawan biar bisa tetap termotivasi untuk belajar gitu. Boleh kan pemimpin kelompok? Boleh kali lah. Ya, kepada kawan-kawan yang ingin memberikan arahan, yang ingin memberikan pendapatnya atau idenya mengenai motivasi pembelajaran di era pandemi ini, dipersilakan. Mungkin ada dari teman-teman sekalian. Siapapun boleh. Bima? Boleh, izin. Silakan. Nah, jadi untuk motivasi dalam belajar kita pada masa pandemi ini, menurut saya, motivasi kita itu ya seperti disampaikan oleh pimpinan kelompok tadi, bahwasanya kita berpikir bahwasanya itu orang tua itu juga berusaha untuk kita. Jadi kita pikirkan bagaimana usaha orang tua kita itu, kita hargai usaha orang tua kita itu. Jadi itulah merupakan motivasi yang sebenarnya motivasi untuk kita sekarang ini. Walaupun yang di mana kita kadang menerima materi itu, kadang tidak sepenuhnya kita bisa menerima materi dan tidak mengerti materi itu, namun kita usahakan, kita mencari materi lain dan literasi lainnya untuk menunjang dalam pendidikan kita. Jadi orang tua sebagai motivasi, namun kita juga berjuang juga untuk mencari referensi-referensi lainnya untuk menunjang pendidikan kita. Menurut saya begitu, saya kembalikan. Ya, bagus jawabannya. Ada lagi kawan yang lain? Silakan. Dari teman-teman yang lain. Saya. Siapa ini? Saya, Priyanti. Oh, Priyanti. Silakan. Apa tadi? Oh, itu kan. Nah, iya benar kata saudari Salman sama Bima. Motivasi pertama. Maaf. Enggak benar katanya. Benar kan katanya orang saudara Salman sama Bima bahwasanya motivator pertama itu memang orang tua. Itu memang paling valid di antara semua motivator pasti orang tua kan. Nah, di samping itu juga kita harus berikhtiar kan kepada berikhtiar lah pokoknya kepada Allah supaya kita disungguhkan hati kita untuk selalu ingin belajar gitu, berjihad. Ini kan belajar ini kan berjihad kan kepada Allah. Nah, baru kan kita sebagai manusia ini mempunyai target. Kayak ini kita sudah tahun ini kita harus benar-benar fokus untuk
apa namanya itu, fokuslah untuk belajarnya supaya bisa mencapai target tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada ketua bimbingan kelompok. Terima kasih. Terima kasih kembali. Bagus sekali jawabannya. Ada lagi dari kawan-kawan yang lain yang mungkin ingin menambahkan atau memberikan pendapatnya mengenai motivasi ini? Dipersilahkan. Karena kita sama-sama diskusi, sama-sama mengeluarkan pendapat. Artinya antara satu dengan yang lain nggak ada beda, bahwa semuanya berhak untuk menyampaikan komunikasinya dengan baik, untuk menyampaikan idenya supaya apa? Supaya masalah yang kita hadapi dapat terentaskan dengan baik. Boleh dipersilahkan satu orang lagi. Saya Boleh dipersilahkan. Ketua. Betul juga yang disampaikan oleh saudara Salman, Rizky Bima Ilmi sama Aprianti, di mana kan orang tua itu juga salah satu peran penting untuk memotivasi anaknya. Selain itu ada juga seperti teman-teman kita. Walaupun kita juga nggak dapat motivasi dari orang tua, setidaknya kita juga dapat motivasi dari teman. Seperti kayak misalnya walaupun kita kayak dalam keadaan tidak semangat dalam pembelajaran, setidaknya ada kawan kita yang dapat memotivasi kita. Ya kayak seperti sharing-sharing gitu. Setelah itu untuk meningkatkan semangat pembelajaran kita dan lain-lain lah. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Intinya bahwa adalah motivasi yang terbesar bagi kita ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kegundahan atau kepasrahan dan lain sebagainya, jangan jadikan manusia sebagai motivasinya kecuali orang tua kita. Dan Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh, ini saran dari saya. Itu di meja belajar kita cetak foto besar-besar, foto orang tua kita. Ayah ataupun emak kita, ataupun keluarga kita, adik ataupun abang kita. Jadikan itu motivasi kita. Kalau nanti ketika kita malas belajar, kita malas daring, kita malas bangun untuk belajar, tengok foto orang tua kita. Banyak orang yang mengharapkan kelak ketika kita berhasil, kita dapat membantu mereka. Banyak orang yang mengimpi-impikan bahwa nanti ketika kita berhasil. Jadi artinya bahwa jadikan orang tua tersebut, foto-foto tersebut menjadi motivasi terbesar bagi kita agar apa? Agar potensi-potensi kebaikan dapat timbul dari ide kita. Paham ya, Anissa Habibah? Insyaallah paham. Ya, alhamdulillah. Kemudian dari kawan-kawan yang lain, kalau ada bertanya, dipersilahkan. Siapapun boleh. Karena permasalahan ini sifatnya kompleks. Pasti masing-masing kita ada masalahnya. Ada masalah yang HP-nya habis kuota, itu masalah juga. Yang laptopnya lemot, itu masalah juga. Boleh, terserah. Pada teman-teman yang mau ingin didiskusikan, ada masalahnya, boleh kita paparkan di sini. Supaya apa? Izin, supaya kita... Ketua kelompok, izin bertanya. Bersilahkan, Rizky Bima Ilmi. Selamat sukses. Di sini kan kita membahas tentang motivasi belajar di masa pandemi ini. Nah, pasti berkaitan juga dengan manajemen waktu. Apakah perlu kita manage waktu kita dalam berkegiatan maupun itu kuliah atau hal-hal yang di luar kuliah? Apakah itu sangat penting atau hanya sekedar pendukung aja? Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Ya, bagus pertanyaannya tentang pengaturan waktu. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita yang 24 jam ini teratur, mulai dari pagi sampai paginya kembali. Nah, sebelum saya jawab, pada kawan-kawan yang lain yang ingin mengeluarkan idenya atau pendapatnya, dipersilakan. Oleh kawan-kawan yang lain yang ingin menyampaikan idenya tentang pertanyaan Rizky.
Karena saya yakin dan percaya bahwa semua kita ini adalah orang yang pintar, semua kita adalah orang yang cerdas, pasti semuanya memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Yaitu saya persilahkan kepada kawan-kawan yang lain. Tentang bagaimana cara pengaturan waktu atau memanajemen waktu dengan baik dan benar. Saya Salman ingin menambahi jawabannya pertanyaan dari Saudara Bima. Riado ya? Iya. Tadi Bima nanya Dia persilahkan. Tadi Bima nanya bagaimana mengatur waktu untuk belajar secara masih daring ini kan. Jadi bisa kita gunakan mengatur waktu belajar yang biasanya setiap hari sampai sore bisa kita atur menjadi untuk pagi hari, atau jangan pala untuk diapakan kali, apa sih namanya, sampai satu hari itu difokuskan untuk belajar, misalnya untuk pagi dijadwalkan waktunya gitu, dari pagi sampai jam 7 sampai jam 10 gitu, atau dibarengin belajar sambil makan cemilan gitu kan, biar nggak pala pusing kali untuk belajar itu gitu. Gitu sih Salman. Ya, bagus jawabannya. Berarti istilahnya sersan ya. Serius tapi santai. Oke. Jadi kawan-kawan yang lain ada lagi yang mau mengeluarkan idenya? Silakan. Izin pimpinan kelompok. Ya, boleh. Boleh Baik. dapat bon. Ya, baik, di sini saya ingin menambahi jawaban dari Riado tadi atas pertanyaan dari Saudara Rizky Bima Ilmi, yang mana pertanyaannya intinya itu bagaimana memanajemen waktu. Kita ketahui bersama bahwasannya manajemen waktu itu sangat penting ya buat kita, agar waktu yang kita gunakan dalam sehari-hari itu sifatnya produktif gitu dan efisien. Nah, yang pertama kali dan yang paling utama itu apapun yang paling utama itu adalah kita mendahulukan pekerjaan ataupun kegiatan kita yang paling penting. Misalnya seperti kuliah gitu kan, seperti yang dibilang Riado tadi, itu dulu yang diutamakan, baru kegiatan-kegiatan aktivitas yang lain seperti entah kegiatan di luar kampus, organisasi dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada pimpinan kelompok. Iya, bagus jawabannya. Dari kawan-kawan yang lain, jika ada menambahkan, silakan. Izin saya, pimpinan. Boleh, Fitri Hayani dari Monte. Silakan. Ya. Yang pertanyaannya itu cara memanajemen waktu ya kan. Nah, di sini sedikit poin-poin yang saya simpulkan. Cara memanajemen waktu itu yang pertama itu disiplin waktu. Artinya tidak menunda-nunda waktu. Apa yang mau kita kerjakan jangan ditunda-tunda. Kerjakan. Bentar. Oke. Artinya tidak menunda-nunda waktu kan. Misalnya apa yang bisa dikerjakan hari ini ya kerjakan gitu. Jangan ditunda-tunda. Bentar lagi lah, 5 menit lagi itu omong kosong. Itu nggak akan terjadi. Nah, yang kedua itu membuat perencanaan. Membuat perencanaan itu akan memudahkan aktivitas yang akan kita lakukan. Buat planningnya apa-apa saja yang akan kita kerjakan di 24 jam ke depannya. Yang ketiga itu fokus dengan apa yang kita kerjakan. Nah, yang keempat itu jaga kesehatan. Jangan lupa sarapan, makan, dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sampai kita lupa dengan kesehatan kita gitu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih kembali.
Terus jawabannya disampaikan oleh Fitri Hayani Dalimunte. Bahwasanya intinya adalah cara yang benar dalam manajemen waktu itu adalah yang pertama, bahwa kita harus melakukan yang namanya planning atau program. Sesuatu hal yang baik yang tidak direncanakan itu akan hancur. Sesuatu hal yang baik yang kita tidak rencanakan itu akan kalah dengan sesuatu yang lebih direncanakan. Artinya, sekecil apapun yang kita perbuat harus ada rencananya, harus ada programnya, harus ada ketentuannya. Kalau dari pagi kita schedulekan jadwalnya, kita buat jadwalnya bahwa dari jam sekian sampai jam sekian jadwalnya ini. Dari jam sekian sampai jam sekian jadwalnya ini. Dari maghrib ke isya jadwalnya ini. Jadi kalau semuanya udah tertentu, sudah ada prosedurnya, kita tinggal jalankan. Nah, nanti ketika penjalanannya atau realisasinya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita buat plan yang kedua. Agar apa? Agar waktu yang kita miliki itu menjadi berkualitas. Bukan hanya sebagai kuantitas, tapi berkualitas. Karena waktu yang terbaik itu adalah waktu yang ketika kita kerjakan, itu menjadi kualitas semuanya. Itu menjadi potensi-potensi yang baik semuanya. Artinya, program yang baik, perbuatan yang baik harus direncanakan dari awal. Suatu program atau perbuatan yang baik kalau tak direncanakan dari awal, maka akan kalah dengan perbuatan yang direncanakan dari awal. Itu dia. Itu cara memanajemen waktu. Gimana Rizky Bima Ilmi? Paham dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi? Alhamdulillah paham. Alhamdulillah kalau gitu. Mungkin dari kawan-kawan yang lain ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi permasalahan yang ingin kita rentas sama-sama? Saya. Dari siapa? Fitri Hayani Dalimunte ya? Baik, terima kasih. Ini saya sedikit bertanya. Dari motivasi untuk kita belajar dan manajemen waktu itu, saya sedikit bertanya bagaimana kita yang merasa lelah atau jenuh gitu belajar di rumah. Udah itu aja sih. Ya, oke. Bagus pertanyaannya, bahwa kalau kita merasa jenuh atau lelah, bagaimana cara mengatasinya atau bagaimana cara menumbuhkan semangat kembali, iya kan? Nah, kepada kawan-kawan, teman-teman yang lain pada kelompok ini, dipersilakan untuk kalau ada yang ingin mengeluarkan idenya atau memberikan pendapatnya, dipersilakan. Bagaimana kalau kita dalam keadaan jenuh? Ketika situasi down, ketika situasi itu bagaimana cara untuk mengangkat kembali? Atau menghilangkan situasi down itu? Supaya kita bersemangat kembali dalam melakukan aktivitas kita. Izin. Kawan-kawan? Iya, dipersilakan Anissa Afifah. Tadi pertanyaan gimana ketika kita jenuh gitu kan. Nah, menurut saya ketika kita jenuh, ya udah tinggalkan dulu sebentar, terus istirahat, jangan dipaksakan. Nah, setelah itu kita ingat tujuan kita kayak dibilang teman-teman tadi, kembali ke motivasi tadi. Kita ingat kalau apa tujuan kita kan mau wisuda tahun ini gitu. Jadi semangat belajar lagi, terus misalnya orang tua yang udah biayain kita capek-capek nyari uang untuk kuliah kita harus semangat gitu. Mungkin itu sih dari pendapat pribadi saya gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemimpin kelompok. Terima kasih kembali. Bagus jawabannya. Kemudian dari kawan-kawan yang lain, jika ada yang mau mengeluarkan pendapatnya atau memberikan stimulasinya, boleh. Dari Aprianti ada? Saya Salman. Saya ketua pimpinan. Persilahkan. Dari pertanyaan Fitri tadi, bagaimana jika kita merasa jenuh gitu kan?
Jadi nggak ada salahnya kita mencari tempat yang lebih nyaman gitu kan, yang bikin pikiran kita jadi tenang buat kuliah online gitu kan, nggak harus di rumah aja gitu, bisa entah ke tempat yang lebih bikin suasana kita atau mengembalikan mood kita lebih jadi tenang gitu kan, bisa, atau makan makanan yang lebih apa gitu, yang lebih enak gitu, biar supaya mood kita untuk belajar online tetap bisa kembali dengan apa, senang gitu. Itu aja sih. Makasih. Oke, bagus. Ada lagi dari kawan-kawan yang lain? Izin pemimpin kelompok. Boleh dipersilakan. Rizky Adinda Pulungan. Iya baik, di sini saya akan menambahi sedikit yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Anisya Pipa dan juga Saudari Aprianti Purba. Saya setuju dengan apa yang dikatakan teman-teman tadi, bahwasannya yang pertama itu rehat sejenak, yang kedua itu boleh mencari suasana yang nyaman untuk mengembalikan suasana mood tadi, dan yang terakhir itu melakukan sesuai hobi kita, misalnya entah kita suka dengan tinggalkan pekerjaan yang membuat kita jenuh dan kita melakukan apa yang kita senangi begitu. Itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada pemimpin kelompok. Oke, bagus jawabannya. Ada lagi dari kawan-kawan yang lain yang ingin menambahkan diskusinya? Oke. Kita simpulkan bahwasanya kalau kita dalam keadaan jenuh dalam belajar ini, pasti semua manusia itu kan ada rasa jenuh, rasa capek, rasa lelah, rasa cemas, dan lain sebagainya. Itu namanya sifat manusiawi. Kalau manusia itu nggak ada rasa jenuhnya, rasa capeknya, itu kan manusia namanya. Nah, kita sebagai manusia yang biasa pasti mengalami hal itu. Lantas kalau kita dalam keadaan hal tersebut, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, cari dulu akibatnya. Apa akibat daripada jenuhnya kita itu? Kalau akibat dari jenuhnya kita itu adalah belajar, adalah membaca, adalah presentasi, adalah tentang tugas-tugas, berarti semua itu kaitannya adalah dengan akal pikiran, dengan otak kita, bahwa otak kita jenuh menghadapi semua yang kita hadapi itu. Artinya, kalau akal kita jenuh, fisik kita jenuh, berarti fisik kita atau akal kita menginginkan yang namanya refreshing atau istirahat. Cari hobi kita kemana. Kalau hobinya jalan-jalan, refreshing, ya refreshing. Kalau hobinya belanja, ya belanja. Jadi cari sesuatu hal yang membuat kita bisa membangkitkan mood tersebut. Tentunya bahwa ketika jenuh tersebut sudah hilang, lantas kembalikan balik apa yang menjadi prinsip kita utama. Karena seorang mahasiswa atau seorang manusia itu tergantung daripada prinsipnya pertama. Kalau seorang yang sukses itu tidak berpegang pada prinsipnya, maka otomatis dalam hidupnya itu pasti gagal, pasti akan gagal. Karena dalam berproses itu pasti ketika dia mengalami hambatan, rintangan dan lain sebagainya, pasti ada titik di mana seseorang itu akan jenuh, akan capek, akan down ketika menghadapi situasi yang tak diinginkannya. Maka prinsip menjadi salah satu dorongan yang utama. Maka prinsip menjadi salah satu dorongan yang akan menimbulkan semangatnya kembali. Artinya bahwa mari sama-sama, kalau kita mengalami yang situasi tersebut, jenuh dan lain sebagainya, kita boleh meninggalkan sesaat, kita cari hal-hal yang baru, kita cari cara buat refreshing atau membuat mood kita kembali, lantas lanjutkan apa yang kita harus selesaikan. Mungkin demikian terkait pertanyaan apa tadi, jenuh tadi. Selanjutnya dari kawan-kawan yang lain, jika ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Saya. Rizky Adinda Pulungan, boleh. Silahkan. Baik, terima kasih pemimpin kelompok. Nah, di sini saya ingin menanyakan sedikit. Kita ketahui bersama bahwasannya daring ini kita memiliki keterbatasan waktu
memiliki keterbatasan lah pokoknya kan, misalnya entah jaringan, sinyal, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana strategi yang kawan-kawan gunakan dalam hal menangani kesulitan pembelajaran daring ini? Misalnya seperti sinyal lah atau atau kesulitan dalam hal memahami materi yang diajarkan lah dan lain sebagainya. Itu saja. Nah, ini bagus pertanyaannya, bahwa semua kita pasti mengalami hal ini. Yang jaringannya lelet lah, yang mati lampu lah, yang baterainya habis lah, yang lagi jalan-jalan, lagi daring kan pala itu kan. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Kita kembalikan dulu ke kawan-kawan kita, interaktif ya, supaya apa? Supaya kita bisa komunikasi dengan baik, bisa mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Ya, kepada kawan-kawan yang lain, jika ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya, boleh dipersilahkan. Saya ketua. Siapa namanya? Anissa Nirwana. Anissa Nirwana, boleh dipersilahkan. Baik, masalah jaringan, strateginya apa? Terutama jaringan kita selama daring ya. Kalau strateginya, kalau benar-benar jaringannya udah nggak stabil, udah benar-benar nggak ada, ataupun misalnya paket kita udah nggak ada, ataupun di daerah jaringan kita nggak kuat. Jadi kalau masuk ke Zoom itu ataupun ke lewat Gmail nggak bisa masuk lagi. Jadi strateginya, walaupun kita ketinggalan pelajaran, setidaknya kita nanya ke kawan kita yang udah masuk di Zoom itu, minta materinya apa aja yang disampaikan oleh dosen. Jadi kita tahu apa aja yang kita belum paham di Zoom itu, dan kita minta tunggu ketua. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi strateginya, kalau misalnya kita udah selama pembelajaran atau daring nggak dapat mengikuti pembelajaran lewat Zoom atau Gmail, kita minta penjelasan ataupun materi yang disampaikan oleh dosen, agar kita tidak dapat ketinggalan dan kita pun tahu apa aja yang perlu kita persiapkan, dan kita pun tidak perlu jenuh akan hal itu. Kita harus menanyakan hal ini kepada teman-teman yang paham akan materi itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada ketua. Ya, bagus jawabannya terkait bagaimana cara menghadapi atau mengentaskan masalah jika dalam keadaan kita mengalami atau terjadinya jaringan yang buruk dan lain sebagainya. Dari kawan-kawan yang lain, dari teman-teman yang lain, jika ada yang mau menambahkan atau memberikan idenya, dipersilahkan. Saya ketua. Saya. Satu ya. Tampaknya banyak kali masalahnya ya dalam jaringan ini. Dipersilahkan kepada Priyanti Purba. Cara saya menghadapi jaringan, saya sabar pertama. Kalau nggak nyari jaringan, kayak gitu kan. Terus? Nah, kalau baru tadi apa? Kalau ketinggalan ini, takut ketinggalan pelajaran. Nah, di sini punya inisiatif sendiri lah ya kan. Kan banyak jurnal-jurnal. Nah, kita cari itu judulnya, baru kita carilah gimana pembelajaran itu. Nanti kalaupun ditanya sama dosen, setidaknya ada sedikit pelajaran itu yang nyangkut ke kepala kita, walaupun kita nggak ngikutin pelajaran. Maaf ya bising di sini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada ketua kelompok. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Intinya bahwa adalah pertama sabar, yang kedua pandai-pandai lah. Itulah intinya ya. Yang ketiga, terus dari kawan-kawan yang lain, jika ada yang mau menambahkan atau mengeluarkan pendapatnya, silakan. Masih terkait jaringan tadi. Saya ketua. Siapa?
Fitri ya. Ya. Silakan. Tentang masalah kendala jaringan. Ya. Kegigihan kita untuk mendapatkan ilmu itu banyak caranya. Pokoknya tetap tenang. Artinya itu yang pertama, kalau kita misalnya nggak ada sinyal, kita itu bisa beranjak dari tempat zona nyaman kita ke tempat baru untuk mencari sinyal, biar kita mendapatkan sinyal, ya kan? Kalau misalnya yang di pegunungan, kita bisa ke atas untuk mencari sinyal, atau ke bawah, yang pokoknya ada sinyal, pokoknya berusaha gitu. Nah, yang kedua kalau misalnya nggak ada paket, kita bisa minta hotspot dulu dari teman, saudara, adik, orang tua gitu, kalau misalnya nggak ada paket. Nah, yang ketiga itu, betul itu kata saudari Nirwana, kalau misalnya kita udah nggak bisa masuk nih, Zoom atau apa gitu kan, kita bisa minta materi sama teman kita yang masuk Zoom tadi, kita minta materinya. Teman, Bapak ini tadi menjelaskan apa, gimana tadi materinya, bagaimana ini tadi presentasinya gimana, udah kita tanya, pokoknya pandai-pandai lah, kan udah besar kayak gitu. Udah sekian. Ya, terima kasih kepada Fitri Hayani dari Munte, bahwa intinya adalah pandai-pandai ya. Terus ada lagi dari kawan-kawan yang lain yang ingin mengemukakan pendapatnya atau idenya, dipersilakan. Kita sampai jam berapa? Sampai ketua menutup lah. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya kira udah pas lah ya. Oke, kita simpulkan bahwasanya terkait jaringan tersebut, yang pertama, kan nggak mungkin kita buat yang Telkom sendiri kan, itu nggak mungkin, mustahil. Kecuali kita orang kaya, ada kekuasaan baru kita bisa. Artinya, betul tadi dibilang oleh kawan-kawan, bahwasanya ketika ada jaringan tadi, ketika sudah jaringan tadi, bisa kita pergi ke tempat yang lebih ada jaringannya. Atau ketika kita ketinggalan pelajaran, bahwa kita tidak menutup kemungkinan untuk mencari tahu kepada teman-teman yang lain yang mengikuti pelajaran tersebut. Tanya kepada orang-orang itu, sampai di mana pelajarannya, gimana batasannya, bagaimana penjelasannya. Nah, kalau kita mencari hal-hal tersebut, insya Allah mudah-mudahan pembelajaran yang kita hadapi atau situasi yang bagaimanapun akan sama-sama kita dapat rentaskan bersama. Oke. Intinya adalah bahwa motivasi terbesar bagi kita ketika menghadapi kesulitan yang bagaimanapun, ingat orang tua. Yang kemudian, yang kedua adalah ketika kita menghadapi jenuh atau mengalami kejenuhan dan lain sebagainya, bahwa adakan dulu refreshing dan lain sebagainya, kemudian ingat balik prinsip yang kedua kita. Yang ketiga adalah bahwa bagaimana cara kita mengatur atau memanajemen waktu supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita itu akan lebih terarah nantinya. Nah, kemudian kita masuk ke ingin saya sampaikan pertama bahwa dalam keadaan yang bagaimanapun, motivasi yang terbesar bagi kita tadi kan saya katakan orang tua, bahwa dalam keadaan yang bagaimanapun, jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Yang kedua, jangan pernah lupakan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Artinya, dalam keadaan konseling Islami yang namanya, dalam keadaan permasalahan yang apapun kita hadapi, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi solusi yang terbaik. Nah, kalau kita sedang mengalami permasalahan yang berat, ingat Allah. Kalau kita sedang mengalami permasalahan yang sulit, maka ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat bahwasanya ada orang tua yang menjadi motivasi terbesar bagi kita. Sebentar ya. Oke, kita masuk ke tahap pengakhiran. Boleh kiranya kawan-kawan untuk mengemukakan kesan terhadap diskusi kelompok yang kita lakukan saat sekarang ini, terkait bagaimana cara motivasi tersebut. Selama kita diskusi, kan pasti ada kesan dan pesannya. Nah, sekarang saya minta kepada teman-teman untuk mengemukakan kesan-kesannya.
Mulai dari Anisha Afifah. Baik, terima kasih pada pemimpin kelompok. Terkait bagaimana kesan saya selama mengikuti bimbingan kelompok ini, bimbingan kelompok ini sangat menarik, terus anggota-anggota kelompoknya juga aktif, dinamikanya terasa, terus pemimpin kelompoknya juga memberikan solusi yang menurut saya bagus. Terus, udah itu aja sih. Oke. Terus selanjutnya Rizky Bima Ilmi. Baik, di sini kesan saya dalam mengikuti bimbingan kelompok ini, topik yang diangkat cukup menarik karena berkaitan langsung dengan kita semua tentang motivasi belajar dalam masa pandemi ini, dan juga dalam aktifnya kelompok ini, semua aktif dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan yang ada. Jadi saya apresiasi buat kawan-kawan semua dan ketua kelompok, dan itu saja dari saya kembalikan. Selanjutnya Brian Timurubah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kesan bimbingan kelompok pada hari ini sangat menarik. Di mana di sini saling terbuka kan, saling buat pendapat, sangat menarik sekali. Apalagi bimbingan kelompoknya tadi dengar-dengar mau nikah kan, ya udah jadi lebih beda ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, pokoknya menarik gitulah. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Brian Timurubah. Selanjutnya Rizky Adinda Pulungan, dipersilakan. Baik, terima kasih pemimpin kelompok. Kesan saya hari ini bimbingan kelompoknya menarik. Topik yang diambil juga yang kita rasakan saat ini bersama-sama. Lalu dari teman-teman juga interaktif, aktif dalam hal menjawab dan juga menambahi pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman. Dan juga pemimpin kelompoknya juga aktif dan juga santai dalam hal membimbing anggota-anggotanya. Kemudian pesannya semoga bimbingan kelompok berikutnya menjadi yang lebih baik dan juga seperti yang kita rasakan bersama, sama-sama nyaman dan juga interaktif dari teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Rizky Adinda Pulungan. Kemudian selanjutnya oleh Riyadu Caniago, dipersilakan. Jadi kesan saya dalam proses bimbingan kelompok ini sangat bermakna gitu, intinya sangat saling terbuka gitu kan. Sama kalau pesan saya, semoga dari kata-kata yang tadi atau pesan-pesan yang tadi dapat membantu dan memotivasi kita semua, terutama untuk diri sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian Anissa Nirwana, dipersilakan. Baik, kesan saya sama semuanya kesan yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Yang mulai dari judul yang diangkat menarik, ketuanya juga aktif, anggotanya juga aktif, semuanya partisipasi, dan semuanya berjalan dengan lancar dalam mengikuti proses bimbingan kelompok ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada ketua kelompok. Dan selanjutnya Fitri Hani dari Munti, dipersilakan. Baik, terima kasih dari saya, mulai dari judul sangat menarik, diskusinya juga terbuka, pertanyaan-pertanyaannya dan jawaban-jawabannya sangat bagus-bagus. Pokoknya semuanya keren lah pokoknya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi, diskusi kelompok ini bisa menimbulkan yang namanya efek positif, itu dampak positif bagi kita semua, baik dari pemimpin kelompoknya ataupun anggota-anggotanya, supaya apa? Supaya potensi-potensi kebaikan itu bisa tumbuh dan semua permasalahan kita bisa kita rentaskan semuanya dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya adalah bahwa kegiatan yang kita lakukan ini harus
berdasarkan daripada planning yang harus kita buat. Artinya ke depan, mari sama-sama kita buat planning kita atau program kita. Agar apa? Agar yang kita lakukan, agar yang kita lakukan itu bisa berbuah hasil yang baik. Karena niat yang baik, pikiran yang baik, cara pandang yang baik, dan langkah yang kita lakukan dengan cara yang baik pula, insya Allah Allah kasih yang terbaik pula. Artinya, semoga ke depan apapun yang kita lakukan, apapun permasalahan yang kita buat, apapun permasalahan yang kita hadapi, insya Allah mudah-mudahan akan dapat terentaskan sesuai dengan apa adanya. Kemudian pesan saya adalah bahwa semua kita pasti memiliki namanya masalah. Jangan pernah putus asa ketika menghadapi masalah. Jangan pernah putus asa ketika menghadapi masalah. Jangan pernah putus asa ketika ada halangan. Jangan pernah down ketika ada hambatan. Bahwa semua hambatan, bahwa semua permasalahan akan kita lalui bersama. Bahwa intinya adalah ketika permasalahan itu ada, ingat Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai solusi yang terbaik. Ingat orang tua adalah sebagai motivator yang terbesar, dan ingat sekeliling kita, orang-orang yang tersayang kita, semuanya mengharapkan bahwa kita kelak menjadi orang-orang yang bermanfaat. Bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi untuk semuanya. Kemudian harapan kita ke depan bahwa adalah semua kita di kelompok ini menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Baik dari saya, atau semuanya, Rizky Bima Ilmi, Radio Caniago, atau Prianti Purba yang menjadi pengusaha ponsel atau lain sebagainya. Harapan kita bersama bahwa semuanya akan menjadi putra atau putri daerah yang terbaik, bisa menghidupkan atau membangkitkan potensi-potensi yang di kampungnya itu, bisa menjadi seorang konselor yang handal, dan bisa menjadi seorang konselor yang profesional. Kemudian doa kita bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita doakan pada kesempatan kali ini, apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi harapan kita ke depan, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan itu semua. Amin Allah ya rabbal alamin. Kemudian terakhir, mari sama-sama kita tutup diskusi kelompok pada kegiatan di sore hari ini dengan ucapan atau doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir permintaan dari kawan-kawan, pertama dari permintaan Rizky Ilmi katanya tadi, minta dulu kepada Prianti Purba untuk menyanyikan sebuah lagu katanya. Kepada Prianti Purba dipersilahkan. Agak-agak 1 menit lah. Refnya aja terserah. Ngeje, enggak tahu aku nyanyi. Iya ini betul. Ini kalau nggak nyanyi nggak kita tutup ini diskusinya. Udah tutup aja. Nggak ngerti aku nyanyi. Kok Salman aja, kasidah. Riedo mungkin mau nyanyi. Pandai ketua. Suaranya Puisi. fals. Jadi itulah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya sebagai pemimpin kelompok mohon maaf kepada teman-teman semua apabila terdapat kesalahan baik tutur kata saya ataupun sikap dan su'ul adab yang kurang baik, mohonlah dimaafkan. Karena permohonan maaf dari kawan-kawan lah yang sangat kita harapkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Lainnya. Iya. Sampai jumpa.